Iya, Pak. Oke, kita mulai. Kelanjutannya tadi yaitu sebagai konselor atau konseling. Sebagai konselor, banyak pasien, sosial, komunitas, keluarga mengalami suatu problematika. Entah itu problematika dalam kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, disinilah tugas kamu sebagai konseling. Agar tekanan psikologis yang ada pada pasien tersebut setidaknya bisa diatasi atau dikurangi. Ya. Ya minimalnya dikurangi lah. Terus sebagai konselor, peran-peran apa sih? Yang pertama mengidentifikasi perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat sakitnya. Itu tadi pola interaksi kliennya. Kamu amati sakitnya klien itu seperti apa. Polanya seperti apa. Keadaannya seperti apa. Pasien kamu itu nggak harus sakit ya. Pasien kamu walaupun dia sehat juga pasien kamu. Lah kok bisa? Iya, karena kamu kan ada promosi kesehatan. Ada promosi kesehatan, ada preventif, pencegahan, ya, ada kuratif, ada rehabilitatif. Itu kan tugas kamu semua. Jadi nggak harus sakit. Malah ujung tombak kesehatan adalah ketika dia sehat. Supaya tidak jatuh sakit bagaimana? Itu yang harus kamu upayakan. Makanya perawat yang ada di Puskesmas, nanti biar dengar yang ada di Puskesmas ya. Perawat-perawat yang ada di Puskesmas, yang ada di Pusto, itu sebenarnya tugasnya itu bukan kuratif melulu, tetapi promotif dan preventif yang seharusnya dititik beratkan. Selama ini tugas Puskesmas yang ada di Puskesmas, yang ada di Pusto, kebanyakan dititik beratkan pada kuratif, itu yang salah. Ya. Seharusnya dititik beratkan pada promotif dan preventif. Kalau ini digembarkan, kalau ini dibangun dengan bagus, promotif dan preventif, seseorang tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami yang namanya kuratif. Itu. Perubahan pola interaksi merupakan dasar dari merencanakan metode. Nah, ini sangat penting. Kamu mengamati, kamu mengobservasi. Ini semuanya untuk apa? Untuk merencanakan. Ya. Cara ngomong dengan pasien seperti apa, cara berinteraksi seperti apa dengan pasien. Kalau pasiennya seperti ini, interaksinya bagaimana, cara ngomongnya bagaimana. Pasiennya seperti ini, pasien itu berbeda-beda orangnya. Itu yang perlu kamu pahami. Ya. Memberikan konseling atau bimbingan penyuluhan kepada individu atau keluarga ini juga merupakan promotif. Ya. Itu karena promotif ujung tombak. Promotif preventif itu ujung tombak dari suatu kesehatan. Pemecahan masalah difokuskan pada masalah keperawatan. Ingat, masalah keperawatan karena profesi kamu keperawatan. Kalau dia masalahnya perdagangan, ya usah ikut campur. Itu. Karena perdagangan ada yang ngurusin sendiri. Oh, saya masalahnya perpajakan, Pak. Ya nggak usah ikut campur.
kamu bukan pajak. Kamu perawat. Masalahnya ya keperawatan. Edukator, mengajar. Makanya waktu kita pembelajaran di kelas kemarin, saya sudah banyak menyarankan bahwa kalian semuanya harus bisa berbicara di depan publik. Saya melatih kalian untuk berbicara di depan publik. Ketika Anda berbicara di depan publik, saya menyarankan jangan terpaku dengan tulisan. Terus saya menyarankan juga agar kalian mengurangi kata mungkin dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu usaha saya agar kalian nanti waktu di masyarakat itu bisa dipercaya gitu loh. Ya, bisa dipercaya. Karena kepercayaan itu trust itu sangat penting. Kalau kamu nggak percaya diri, gimana masyarakat bisa percaya? Wong kamu percaya dirinya aja nggak ada, gitu. Tapi percaya dirinya harus bagus, gitu. Maka kuasai sebelum kamu terjun ke masyarakat. Apa yang mau kamu bicarakan? Misalkan kamu mau membicarakan tentang pencegahan diare. Ya kamu kuasai semua materi yang berkenaan dengan diare. Ya. Bukan cuma materinya saja, lingkungannya bagaimana. Pasiennya seperti apa. Itu kamu kuasai. Sehingga waktu ada pertanyaan, kamu tidak bilang gini. Bentar ya, saya cari dulu. Saya tampung dulu. Kamu dulu, kamu mencari di internet, kamu mencari jawabannya di buku-buku. Ya, gimana masyarakat mau percaya? Nah, itu yang di depan ngomong itu masih belajar, ngapain ikutin gitu. Itu ya. Makanya kamu harus menguasai terlebih dahulu. Ini perubahan perilaku selalu didapat dari pengetahuan baru atau keterampilan secara teknis. Yang pertama dilakukan kepada klien atau keluarga, tim kesehatan, baik secara spontan pada saat berinteraksi maupun secara formal. Nah, ini kan pengetahuan itu seperti itu. Ya. Ketika kamu langsung berhadapan dengan klien kamu, entah itu individu, keluarga, entah masyarakat, itu bisa kamu bicarakan secara spontan maupun formal didatangkan dan lain sebagainya. Yang penting pengetahuan tentang kesehatan selalu kamu gencarkan kepada mereka sehingga mereka percaya bahwa kamu itu ahli dalam hal kesehatan. Itu penting. Membantu klien mempertinggi pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesehatan. Ini tugas kamu. Ya. Kalau kamu bisa meningkatkan kesehatan mereka, berarti kamu bisa memandirikan mereka juga. Itu yang penting. Memandirikan dalam hal kesehatan. Dasar pelaksanaan adalah intervensi dalam proses keperawatan. Ini dasar pelaksanaannya. Ya. Ada intervensi kan, pelaksanaan keperawatan. Ada implementasi, ada implementasi. Itu. Kolaborator perawat itu nggak bisa bekerja sendiri. Misalkan ada bencana alam, kamu ngatasin sendiri, kamu datang sendiri, perawat-perawat datang sendiri mengatasi bencana, nggak bisa. Kamu harus kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan kepolisian, kolaborasi dengan pemerintahan yang ada di situ, kepala desa, kecamatan, kolaborasi dengan bupatinya, bagaimana kebijakannya bupati. Semua lini yang dibutuhkan harus dilakukan kolaborasi. Itu kalau
kamu menangani bencana alam. Tapi kalau kamu di rumah sakit, ya pasti kolaborasinya dengan dokter, dengan fisioterapi, dengan ahli gizi dan lain-lain. Itu kalau di rumah sakit, ya. Jadi kolaborator penting. Koordinator sekarang. Untuk memenuhi asuhan kesehatan secara efektif, efisien, dan menguntungkan klien, ya, maka dibutuhkan suatu koordinator yang bagus, pengaturan waktu, seluruh aktivitas atau penanganan pada klien. Penggunaan keterampilan perawat untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Ini koordinator. Kalau kamu tanganin sendiri, semuanya kamu tanganin sendiri, pasien kamu tanganin sendiri, tentang administrasi kamu sendiri, dokumentasi kamu sendiri, tanpa adanya koordinator yang bagus, ya hancur kamu. Kamu bertahan berapa hari, ya. Dalam satu ruangan semuanya kamu tanganin sendiri, tanpa koordinator sama sekali. Ya kamu termasuk perawat yang super hebat ya gitu kalau kamu bisa menangani semuanya. Ya, makanya kan ada perawat pelaksana, ada ketua tim, ada karu. Ini fungsinya adalah suatu koordinator agar terarah, agar efektif, ada efisien. Semuanya punya tugas masing-masing. Itu penting. Terus sebagai change agent atau perubahan. Sebagai change agent ini, intinya kamu mandirikan pasien itu merupakan juga change agent. Dari dulunya pasien itu tidak memahami tentang suatu sistem kesehatan, tidak memahami ingin hidup sehat itu seperti apa. Dan dia ketergantungan. Kalau sakit harus ke dokter, kalau sakit harus ke mantri, kalau sakit harus ke bidan. Ketergantungan. Terus gaya hidup mereka juga seperti itu, nggak ada perubahan. Terus begitu ada kamu, mereka ada perubahan, mereka bisa mandiri, dan mereka tahu akan kesehatan sebelum sakit. Ini merupakan change agent. Ya. Dulunya dia tidak olahraga rutin, akhirnya olahraga rutin. Dulunya makannya sembarangan, akhirnya makannya sesuai dengan indikasi dietnya yang tepat. Sesuai dengan masalah yang ada. Ya, ini merupakan change agent, ya. Semuanya untuk apa? Untuk agar klien dapat berubah. Dan klien mempunyai suatu alternatif untuk merubah kesehatannya, merubah perilakunya untuk sehat. Ya. Nah, di sini peran kamu untuk pembaharuan atau change agent ini sangat dibutuhkan sekali. Untuk apa? Untuk membimbing klien agar mereka bisa mandiri. Tuh, itu change agent. Fungsi perawat. Ada definisi fungsi, suatu pekerjaannya harus dilaksanakan sesuai dengan perannya, itu fungsi. Kalau fungsi perawat, sesuai dengan perannya, ingat sesuai dengan perannya. Kalau fungsi perawat dalam melaksanakan perannya, ini ada 3. Independent, dependent, dan interdependent. Ya. Nah, ini. Independent berarti bebas. Dependent berarti fungsi spesifik.
Kalau fungsi bebas itu semuanya kamu tanganin. Bisa masuk ke dalam suatu fungsi kamu. Itu fungsi bebas. Ya. Kalau dependent berarti spesifik. Interdependent berarti antar. Fungsi dan kompetensi perawat. Fungsi yang pertama, mengkaji kebutuhan pasien, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kompetensi mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasi data. Ini fungsi yang pertama. Menurut Lokakarya Nasional Keperawatan. Jadi yang pertama ini intinya adalah kebutuhan. Ingat-ingat kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan pasien, keluarga, kelompok, masyarakat. Kalau mengkaji, pada inti mengkaji, berarti mengaji itu mengumpulkan data. Kompetensinya ya. Kalau ada kata mengkaji berarti mengumpulkan data. Mengkaji berarti menganalisa. Mengkaji berarti menginterpretasikan. Kalau data sudah didapat, ya dianalisis, ya diinterpretasikan. Nah, kemarin keluar ini ujian. Bisa yang ini. Setelah data terkumpul, diapakan? Analisa. Nah, benar nggak? Kemarin. Benar, sama. Benar ya, pintar berarti ya. Sistem mengkaji, kalau ada kata-kata mengkaji, nanti kalau dalam soal gitu, kalau ada kata-kata mengkaji, berarti mencari data, mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasikan data. Itu mengkaji. Ya. Fungsi pertama kebutuhan, semua ya, kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan apa? Yang dikaji berarti kebutuhannya. Fungsi 2 merencanakan. Kalau sudah dibutuhkan, kamu membutuhkan apa? Saya membutuhkan makan. Berarti kamu rencanakan cara supaya dia bisa makan seperti apa gitu loh. Itu caranya. Jadi memahami belajar itu bukan menghafalkan. Kalau menghafalkan kamu tange. Fungsi kedua dan merencanakan, ya. Tadi yang pertama adalah kebutuhan, mengkaji kebutuhan. Yang kedua ini merencanakan tindakan dan tujuan ASKEP sesuai dengan keadaan pasien. Kalau sudah direncanakan, berarti kompetensinya mengembangkan perencanaan tersebut. Kamu rencanakan bagus-bagus, tapi nggak kamu kembangkan, percuma. Fungsi yang 3, ya, melaksanakan. Setelah merencanakan, ya melaksanakan kebutuhan, terus apa? Merencanakan, terus melaksanakan. Kalau sudah direncanakan, ya dilaksanakan. Melaksanakan rencana. Kompetensinya kalau melaksanakan, ya, yang pertama adalah menerapkan. Menerapkan apa? Pengetahuan kamu. Menerapkan apa? Keterampilan. Kalau sudah pengetahuan, ya keterampilan. Itu hal yang sejajar, hal yang berturut-turut. Ya. Melaksanakan apa? Kamu kan sebagai perawat, ya merawat. Merawat pasien. Ya. Merawat itu yang dirawat apa? Yang dirawat fisiknya, mentalnya. Terus, apalagi? Ya pelayanan, keperawatan ini kebidanan. Keperawatan ya, pelayanan keperawatan. Memberikan pelayanan kesehatan juga. Terus berperan serta dalam merumuskan kebijakan, merencanakan program, dan melaksanakan pelayanan kesehatan. Pada intinya melaksanakan itu berarti kamu melaksanakan kebijakan yang ada. Kamu melaksanakan perencanaan program yang sudah ada. Itu melaksanakan. Bukan merencanakan dari awal lagi. Ya, ini karena melaksanakan. Berarti melaksanaan perencanaan program yang sudah ada. Merawat pasien usia lanjut itu juga melaksanakan karena merawat pasien. Merawat pasien dengan keadaan atau penyakit terminal sama aja ya. Merawat, intinya merawat secara holistik semuanya.
melaksanakan kegiatan keperawatan. Intinya ya melaksanakan kegiatan, merawat, keterampilan, menerapkan, itu semuanya melaksanakan. Fungsi yang keempat, setelah kamu laksanakan, ya kamu evaluasi. Apa yang kamu lakukan, dievaluasi. Berhasil enggaknya, ya lewat evaluasi tersebut. Bisa kamu ketahui lewat evaluasi. Ya. Terus apa kompetensi dalam evaluasi? Kalau kamu mengevaluasi sesuatu, pasti kamu harus bisa menentukan kriteria dia. Kriterianya seperti apa? Yang dievaluasi seperti apa kriterianya? Oh, asuhan keperawatan tracheostomi. Yaitu kriterianya tracheostomi itu. Ya, itu namanya evaluasi. Berarti menentukan kriteria mana aja yang harus dievaluasi. Menilai tingkat pencapaian tujuan. Pokoknya ada kata-kata evaluasi, intinya adalah pencapaian tujuan akhir dah. Ya. Jadi kamu harus bisa menilai tingkat pencapaian tujuannya. Pertama di rencana itu kan ada tujuannya. Perencanaan itu ada tujuan. Nah, nanti tujuan ini kita evaluasi di akhir. Terus mengidentifikasi perubahan. Ada perubahan nggak lewat pelaksanaan kamu, lewat perencanaan pelaksanaan kamu? Kamu lihat ada perubahan nggak? Itu melihatnya waktu evaluasi. Gitu cara belajarnya ya. Setelah dievaluasi, yang terpenting juga adalah dokumentasi. Kamu evaluasi tetapi kamu nggak dokumentasi, percuma. Apa yang kamu evaluasi harus didokumentasikan. Apa yang didokumentasikan kompetensinya? Mengevaluasi data. Ya, dari data-data yang ada dievaluasi benar enggak? Datanya didokumentasikan lagi. Mencatat data itu kan dokumentasi. Menggunakan catatan pasien dalam memantau kualitas asuhan keperawatan. Ya. Itu juga merupakan dokumentasi. Tuh, itu fungsi yang ke-5. Fungsi yang ke-6, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti atau dipelajari. Setelah didokumentasi, mana yang perlu diteliti lagi. Ya. Oh ini, masalahnya belum terselesaikan. Kenapa nggak bisa terselesaikan? Aku kan suatu pengidentifikasian masalah penelitian. Inilah, kalau kamu sebagai peran perawat ini, pada akhirnya kamu juga meneliti kan, kamu sebagai change agent. Ya. Kamu sebagai inovator. Pembaharuan. Ya harus diteliti. Lanjut kamu meneliti pada intinya. Setelah dokumentasi tadi, terus kamu meneliti, mengidentifikasi masalah penelitian, membuat usulan rencana penelitian. Nah, ini kemarin juga keluar, ya. Siapa yang jawab masalah penelitian? Ayo. Ada kan? Masih ingat soalnya? Yang itu lah Pak, apa? Termasuk penelitian apa itu lah Pak? Ya, untuk membuat suatu penelitian itu yang pertama kali dilakukan apa? Mencari masalah penelitian. Mencari masalah. Jawabannya mencari masalah. Oh iya. Bukan mencari judul. Ada yang jawab mencari judul? Enggak ada. Mencari masalah semua? Iya. Cari judul. Siapa yang mencari? Pano. Aduh.
Mencari masalah dulu ya, bukan mencari judul. Mencari masalah dulu. Masalahnya apa? Masalah sama fenomena itu beda ya, Pak ya? Ya beda lah. Ya. Fenomena itu belum tentu masalah. Oh, ya ya ya. Fenomena itu kan kejadian. Kejadian. Misalkan saya berjalan ke sungai. Fenomenanya saya berjalan ke sungai, betul kan? Betul. Kan belum tentu aku ada masalah. Nah, ternyata di sungai ada suatu kejadian yang di luar topik. Misalkan di sungai tersebut ternyata saya minum air sungai terus saya mencret. Berarti ada masalah. Gitu loh, ya. Dan yang diteliti itu bukan saya berjalan ke sungainya, tetapi mengapa saya diare. Apa ada pengaruh dari air yang saya minum tadi? Gitu loh. Paham? Iya, Pak. Ya. Itu. Ya. Jadi yang pertama mengidentifikasi masalah penelitian, baru membuat usulan rencana penelitian, menerapkan hasil penelitian dengan tepat. Itu. Terus fungsi ketujuh, berpartisipasi dalam melaksanakan penyuluhan kesehatan. Kalau sudah kamu melakukan penelitian, ya kamu harus berpartisipasi. Ya. Partisipasi dalam hal apa? Kebutuhan pendidikan kesehatan. Kamu kan sudah dapat penelitiannya. Makanya dan tadi ya saya sudah ngomongkan bahwa kamu kalau sudah meneliti, kamu seyogyanya menjurnalkan, mempublikasikan. Ya, ini adalah fungsi ketujuh. Ya, membuat rancangan penyuluhan kesehatan. Nah, dari hasil penelitian tersebut dibuat penyuluhan. Sebenarnya penyuluhan itu berasal dari hasil dari penelitian, tetapi enggak kita potong kompas, kita langsung penyuluhan, betul enggak? Nah, sebenarnya penyuluhan itu dari hasil penelitian yang ada. Tuh, melaksanakan penyuluhan kesehatan, mengevaluasi hasil penyuluhan. Ya. Jadi kalau penyuluhan itu pasti yang pertama mengidentifikasi, membuat rancangan, melaksanakan, mengevaluasi. Itu tindakan penyuluhan. Kompetensinya yang mengidentifikasi, membuat, melaksanakan, mengevaluasi. Fungsi ke-8, bekerja sama dengan profesi lain. Karena kamu nggak bisa melaksanakan itu semua sendiri. Ini adalah kolaborator penting. Ini fungsi ke-8, ini adalah kolaborator. Kamu wajib kerjasama. Ya. Untuk apa? Berperan serta dalam pelayanan kesehatan, menciptakan komunikasi yang efektif. Kalau kamu bekerja sama ya harus komunikasinya bagus. Kamu bekerja sama tapi komunikasinya kurang bagus. Kamu sok-sokan, kamu sombong dan lain sebagainya. Ya nggak bisa kamu bekerja sama. Menyesuaikan diri dengan keadaan konflik peran dan kesulitan lingkungan. Lingkungannya seperti ini, kamu inginnya seperti ini terus. Nggak bisa, kamu harus sesuaikan lingkungan yang ada. Ya. Berarti kamu bisa mengadaptasikan. Misalkan budayanya begini-begini, kamu adaptasikan, kamu rubah menjadi seperti ini, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya ke-9, mengolah perawatan pasien dan berperan serta sebagai tim dalam pelaksanaan kegiatan keperawatan. Kompetensinya menciptakan komunikasi yang efektif, mempelopori perubahan di lingkungannya secara efektif. Kalau sudah kolaborasi, ya kamu mengolah keperawatan pasien. Fungsi ke-10, mengolah institusi pendidikan. Habis itu, kenapa kok harus pendidikan? Institusi pendidikan.
Ya, ini untuk apa? Untuk meningkatkan generasi muda kalian nanti. Jadi pengelolaan institusi ini nggak harus di kampus ya. Kamu menjadi CI di rumah sakit juga pengolahan institusi pendidikan. Ya. Untuk generasi kamu harus wajib itu ya. Kalau di kampus ya mengembangkan, mengevaluasi kurikulum, menyusun rencana fasilitas pendidikan, menyusun kebijaksanaan, menyusun uraian kerja karyawan, menetapkan fasilitas belajar mengajar, menyusun rencana dan jadwal rotasi, memprakarsai program pengembangan staf kepemimpinan. Ini fungsi ke-8. Bagaimana juga kamu harus mempersiapkan generasi yang akan datang agar lebih bagus. Agar lebih bagus bagaimana? Ya kurikulumnya, fasilitasnya, kebijakannya, semuanya harus dipenuhi. Gitu. Fungsi ke-11 berperan serta dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan perawatan kesehatan. Ya, kamu harus ikut berperan serta ke organisasi kamu sebagai perawat atau PPNI ya dalam hal konteks ini. Kompetensinya apa? Mengkaji status individu, keluarga, kelompok masyarakat, menghubungkan keperawatan dengan pelayan kesehatan, menyusun rencana ya secara menyeluruh, meningkatkan jangkauan pelayanan. Ini fungsinya, kompetensinya untuk berperan serta dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan perawatan kesehatan. Nah, selamat belajar. Jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung kamu chat, bisa langsung ngobrol di Google Classroom ya. Di situ di bawah materinya langsung kamu tanya apa aja bisa. Oke? Ya, Pak. Karena sebentar lagi ini mati lagi. Sudah ada tanda-tanda mau mati. Ya udah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.